Willow had a vision. You know what to do. Willow. I swear you will not survive! Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa, bagaimana kabarnya? Gua galon aman, sabun mandi aman, dan kembali lagi bersama gua Ilmis di channel Anak Tanbu. Siapa di sini yang punya cita-cita menjadi seorang mage? Seperti Edora misalnya, yang punya sihir petir bagaikan PLN geledek. Karena kali ini gua akan membahas film series yang berjudul Willow, yang pastinya bercerita tentang dunia permagean. Nah, Willow ini adalah serial bergenre petualangan dan fantasi asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Jonathan Kasdan dan Wendy Miracle dan diproduksi oleh Lucasfilm. Kalau ngomongin studio Lucasfilm, kalian mungkin identik dengan seri film Star Wars ataupun Indiana Jones. Tahukah kalian bahwa Lucasfilm juga pernah merilis film fantasi yang berjudul Willow pada tahun 1988, tepatnya 34 tahun yang lalu. Dan kali ini Lucasfilm juga merilis sequelnya yang diberi judul yang sama. Bedanya sequel ini hadir dalam bentuk serialnya. Sequel ini dirilis pada 30 November 2022 di platform Disney. Adapun yang turut mengisi tokoh di film ini yang diantaranya ada Warwick Davis sebagai Willow Obgood, Ruby Crest sebagai Princess Kid, Erin Playman sebagai Jet, Ellie Bamber sebagai Dove, John Welly sebagai Ratu Sosa, Amar Kanda Pater sebagai Borman, Tony Revolori sebagai Pangeran Graydon, Dempsey Briggs sebagai Pangeran Eric, dan masih banyak lagi. Film ini merupakan adaptasi sekaligus sequel dari film tahun 1988 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang penyihir yang bernama Willow Obgood dalam menjaga sekaligus menjadi guru sihir dari seorang anak ramalan yang bernama Elora Danan yang kelak akan menyelamatkan dunia dari pasukan kegelapan. Setelah terjadinya sebuah pertempuran hebat Ngokmar antara pasukan kegelapan dengan kerajaan Tir Aslin, yang dimana pasukan kegelapan berhasil ditumbangkan. Namun Willow mendapatkan sebuah ramalan bahwa kelak pasukan kejahatan kuno akan bangkit kembali dan mengusung era kegelapan yang baru. Apakah Willow masih sanggup melawan kembali pasukan kegelapan? Dan bagaimana kabar Elora Danan yang diyakini akan menjadi sosok penyihir agung yang akan menjadi penyelamat dunia? Daripada penasaran, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, gua doakan semoga kalian dan beserta keluarga bahagia dan sehat selalu ya sob. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Film dibuka dengan prolog, yaitu peristiwa kelam 200 bulan yang lalu, di mana seorang anak perempuan lahir ke dunia yang bernama Elora Danan, yang ditakdirkan akan menjadi penyihir agung dan sang penyelamat dunia dari pasukan kegelapan, yang ditandai dengan sebuah simbol yang berada di lengannya. Maka dari itu, Ratu Bakmorda sebagai utusan Kron memimpin pasukan kegelapan yang memiliki sihir hebat terus berusaha mencari keberadaan Elora Danan untuk mematahkan ramalan tersebut. Karena kelak Elora Danan akan menjadi penyihir hebat dan menjadi harapan satu-satunya yang akan menyatukan kerajaan dan mengadili serta menghakimi Kron dan Ratu Bakmorda atas kejahatan yang telah mereka perbuat.
Ratu Bagmorda dengan segala upayanya terus mencari keberadaan Eloradanan. Namun selalu gagal karena Eloradanan diselamatkan dan dijaga oleh dua orang. Yang pertama adalah Willow, yaitu seorang petani dari bangsa Nelwyn yang bercita-cita menjadi seorang penyihir yang hebat. Suku Nelwyn merupakan suku yang memiliki postur tubuh yang kecil, namun memiliki keberanian hati yang bersih dan murni, serta tak kenal rasa takut kepada musuhnya. Yang kedua adalah Mart Martigan, yaitu seorang ksatria yang merupakan suami dari Ratu Sorsa. Namun Mart Martigan tak kunjung kembali dari misinya untuk mencari Zirah Kimeria bersama dengan pengawalnya yang bernama Borman, yang sekarang menjadi tahanan di kerajaan Tir Aslin atas perbuatannya. Demi menjaga sang penyelamat dunia yaitu Eloradanan, Willow dan Ratu Sorsa mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Ratu Bagmorda di pertempuran di wilayah Nokkmar. Wilayah Nokkmar adalah wilayah barat dunia yang mencakup kerajaan Tir Aslin, kerajaan Galadon, dan kerajaan Kashmir. Mungkin perlu kalian tahu bahwa Ratu Bagmorda ini yang tak lain adalah ibu dari Ratu Sorsa itu sendiri. Mereka semua mengira bahwa perang sudah berakhir, namun ternyata Willow mendapatkan sebuah penglihatan bahwa bangkitnya pasukan kejahatan dan kegelapan untuk menuntut balas, serta menculik calon ratu penyihir agung sang penyelamat dunia yakni Eloradanan. Maka dari itu Willow dan Ratu Sorsa menyembunyikan Eloradanan dan merahasiakan identitas aslinya bahkan dari dirinya sendiri. Dan kemudian film pun baru dimulai. Di scene kedua ini, tepatnya setelah 16 tahun berlalu, diperlihatkan suasana pertarungan antara dua gadis remaja menggunakan pedang yang tak lain itu hanyalah sebuah latihan untuk Kit. Terlihat dari pertarungan duo tersebut dimenangkan oleh Kit, yaitu anak perempuan dari Ratu Sorsa. Yang satunya bernama Jet, yakni sahabat dekat dari Kit yang selalu bersamanya saat melakukan latihan. Jet pun merasa senang karena skill Kit dalam menggunakan pedang semakin meningkat. Kit pun mengatakan kalau dia ingin sekali pergi keluar dari pelindung untuk melakukan petualangan dan menemukan hal yang baru seperti yang mereka selalu bicarakan. Namun terlihat ekspresi Jet yang langsung berubah, yang menandakan bahwa Jet tahu ada banyak mara bahaya yang berada di luar sana. I almost had you. Oh, don't. No, who knows? Maybe in a few years you might have to your terrain. And, just bet. Tell me you don't still think about it. We've always talked about it. Yeah? Princess! I bring word from the Queen to arrive shortly. I take it my brother's been called home too. Tak lama kemudian datanglah seorang prajurit kerajaan untuk menyampaikan pesan dari ibunya, yang ternyata Kit disuruh untuk bersiap-siap karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Galador. Kit pun memerintahkan prajuritnya untuk pergi mencari kakaknya yang bernama Pangeran Aerik. Prajurit itu mengatakan bahwa Pangeran Aerik sekarang sedang berada di barat hutan untuk melakukan perburuan. You're trembling. It's just like nothing I've ever. You've got a bit of a reputation. Ternyata Pangeran Aerik memang sedang berburu. Namun mangsanya kali ini bukanlah hewan buas, akan tetapi wanita cantik dan rupawan yang ia beri nama Dog. Dog merupakan seorang pelayan di dapur kerajaan. Bagaikan langit dan bumi, itulah perbedaan antara dua sejoli ini, yang dimana Dog mengatakan kalau dia masih ragu atas hubungannya dengan Pangeran Aerik karena perbedaan kasta di antara mereka yang terlampau jauh. Aerik yang seorang pangeran dan Dog yang hanya seorang pelayan di dapur kerajaan. Dog pun meragukan keseriusan Pangeran Aerik terhadap dirinya. Apalagi banyak kabar angin yang beredar kalau Pangeran Aerik ini ganjen alias playboy. Bagaikan kucing melihat ikan segar, Aerik dengan gombalan mautnya mencoba meyakinkan Dog kalau kabar itu memang benar, tapi itu dulu. Namun ia sekarang sangat yakin dan serius dengan hubungannya bersama Dog. Jujur sih, gua juga terpana dengan paras yang dimiliki oleh Dog. Lanjut ke cerita. Tak lama kemudian datang seorang prajurit kerajaan tadi untuk menyampaikan pesan dari Ratu Sorsa kalau Pangeran Aerik harus segera kembali dan bersiap-siap karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan lain. Kehangatan dan hingar-bingar tampak dari penduduk kerajaan Tir Aslin. Kemudian Pangeran Aerik dan Putri Kit menemui ibunya yaitu Ratu Sorsa.
Ratu Sorsa yang melihat Eric memiliki bekas cupangan dari Dove, dan sementara Kit yang diketahui telah pergi ke tempat terlarang yang bernama Canyon Mess, yang dimana hal itu dilarang oleh Ratu Sorsa. Ratu Sorsa pun mulai menasihati anaknya kalau seorang penerus kerajaan harusnya menjaga reputasi dan tanggung jawab, serta belajar untuk melatih kemampuan mereka dalam bertarung, bukannya dengan berkeliaran tidak jelas dan entah kemana. Jelas hal tersebut membuat Kit jengkel dan mengatakan kalau dia tidak sama dengan Eric yang hanya mementingkan kehidupan asmaranya ketimbang reputasinya sebagai penerus kerajaan, karena ia merasa memang betul-betul berlatih dengan sahabatnya yaitu Jet. Ratu Sorsa pun menyuruh Kit untuk segera ke kamar dan mengganti pakaiannya dengan gaun yang telah disiapkan olehnya. Oh, I got bit by a fire moth, I think. Okay, unlike him, we actually were training. I've had them 6 years old. Well, I shouldn't have to, but when you neglect your responsibility. Namun tiba-tiba Ratu Sorsa mendengar bisikan entah dari mana dan dari siapa yang mengatakan bahwa suku Gel telah datang. Lanjut, di malam harinya terlihat Ratu Sorsa yang menyambut tamunya dengan banyaknya hidangan makanan. Ternyata di sisi lain Dove yang sudah mulai dikuasai oleh kobaran api kecemburuan, yang dimana Dove memperhatikan Eric yang sedang berbincang dengan wanita lain. Dove yang merasa jengkel dan cemburu yang mengakibatkan salah satu menu masakan enaknya menjadi gosong. Kembali ke Ratu Sorsa yang mulai mengumumkan dan memperkenalkan kerajaan Galadon. Yap, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Galadon, yang sudah 200 bulan menjadi sekutu dari kerajaan Tir Aslin untuk menumbangkan musuhnya di pertempuran melawan pasukan kegelapan. Kemudian Ratu Sorsa pun mengatakan bahwa besok akan menjadi hari istimewa karena pangeran dari kerajaan Galadon yang bernama Graydon akan menikahi putrinya yaitu Princess Kate. Mungkin di saat itu masih zamannya Siti Nurbaya kali ya, yang asal menjodohkan anaknya yang nyatanya bukan orang tualah yang menjalaninya. Jet yang mendengar hal itu lantas bertanya kepada sahabatnya bagaimana pendapat Kit tentang calonnya itu. Kit pun mengatakan kalau Pangeran Graydon nampaknya laki-laki yang pemalu dan tidak menggambarkan seorang pangeran yang tangguh. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, tidak akan mudah untuk menemukan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Karena di sini bisa kita pastikan kalau Kit yang tidak menyukai Pangeran Graydon, apalagi memang sebelumnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. My dad. In the Battle of Knockmarin. Oi! Don't be obvious. 200 moons since with mutual consent while preserving our autonomy, ensuring us a harmonious future. Till that day! Till that day! Jelas saja karena tak lama kemudian Kit pun mulai bertingkah aneh, yang dimana dia mulai memprovokasi Pangeran Graydon. Dan bahkan Kit dengan nekatnya menantang pangeran tersebut untuk adu ketangkasan, yang dimana Pangeran Eric lah yang menjadi taruhannya. Ratu Sorsa yang mendapati hal tersebut lantas geram dan memarahi Kit atas perbuatan yang memalukan tersebut. Kit pun mengatakan kepada ibunya kalau dia tidak menginginkan pernikahan ini. Namun Ratu Sorsa tidak mau tahu. Besok mereka akan meminta maaf dan besok akan tetap dilaksanakan acara pernikahan. Kit lantas masuk ke kamar dengan perasaan jengkel dan frustasi. And this helmeted warrior from some... That's weird, right? Sentenced to a life I didn't even choose. No one chooses their life. Terrible guy, if you just get to know him. He's gonna talk to the king. Anything from you. Because the moment that they do, you'll just leave. Di sisi lain, tidak sengaja Pangeran Eric berpapasan dengan Dove. Dove pun mengatakan kalau dia sangat marah dan cemburu atas sikapnya kepada wanita tadi dan merasa saatnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun lagi-lagi Eric dengan gombalan mautnya berhasil meluluhkan hati Dove, dan kemudian mereka pun melakukan adegan. Beralih ke Jet yang tengah tertidur pulas dan tiba-tiba seseorang menyelinap masuk dan membungkam mulutnya. Yang ternyata itu adalah Kit yang berencana untuk kabur dari istana untuk menghindari perjodohannya.
Mendengar hal tersebut, Jet pun jelas khawatir dan tidak setuju atas keputusan Kit. Kit pun turut mengajak Jet untuk ikut berpetualang. Namun jelas Jet menolak dan mengatakan kalau kabur bukanlah pilihan yang bijak dan tugas utamanya adalah mengabdi untuk kerajaan Tir Ashlyn. Stop. I know you're upset. I'm not. That's out there. Di sisi lain, Ratu Sorsa yang tengah tertidur dan bermimpi akan pertarungan besar kerajaan dengan pasukan kegelapan yang sontak hal tersebut membuatnya terbangun dengan memanggil nama sahabatnya. Sementara di sisi lain terlihat banyak musuh yang sedang mengintai istana saat ini, yang ternyata itu tidak lain adalah suku Gel yang telah siap mengepung istana dan mengeluarkan sihir berupa kabut yang tebal sehingga menutupi pandangan para prajurit kerajaan. Menyadari kedatangan musuh yang menyerang, lantas mereka semua bersiap untuk melakukan perlawanan. Dan Pangeran Aeric yang mendengar kegaduhan yang sedang berada di kamar pun langsung ikut dan menghentikan aksi gabrutnya. Melihat suasana yang kacau dan penuh dengan kabut yang tebal, Ratu Sorsa pun meminta bantuan kepada Borman yang sudah tentu memiliki pengalaman bertarung yang mumpuni. Di tengah pertarungan, Ratu Sorsa yang terkena serangan sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara Pangeran Aeric yang terpisah dari Kes yang menjadi pengawalnya, serta salah satu prajurit yang bernama Valentine tengah siap untuk dipataliti oleh suku Gel. Suasana sekarang menjadi begitu kacau, dan dengan suasana malam serta kabut yang tebal, jelas lebih menguntungkan para pasukan Gel. Dan sialnya, Jet juga sekarang tengah dalam keadaan yang terpojok. Tiba-tiba para suku Gel menghentikan penyerangan seakan mendapat isyarat untuk mundur dari pertempuran. He's what they came for. Seusai pertempuran, Dop yang khawatir akan keadaan Pangeran Aeric pun mulai mencari keberadaannya. Namun ternyata Pangeran Aeric yang telah diculik di tengah pertempuran tadi. Greden yang dari tadi hanya pelangap-pelongo tanpa memberikan bantuan mengatakan bahwa dia melihat Aeric yang diculik oleh para suku Gel, dan Pangeran Aeric lah yang menjadi target dan incaran mereka ke sini. Keesokan harinya, Ratu Sorsa langsung mengadakan pertemuan dengan para prajuritnya untuk menentukan siapa saja yang akan pergi untuk mencari Pangeran Aeric. Dan terpilihlah 4 orang yang akan pergi, yakni Kit, Jet, Kes, dan Borman. Perlu diketahui bahwa Borman merupakan pengawal dari Mart Martigan sewaktu pergi untuk mencari Zirah Chimeria. Dan sudah tentu dia memiliki pengalaman untuk menaklukkan rintangan yang berada di luar sana. Itulah mungkin alasan kenapa Ratu Sorsa menunjuk Borman dalam misi kali ini, dan sekaligus sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Town trying to steal a horse. False? Patently false. I'll go. I'll go. I've known Eric since the day. Thraxus Borman. Even the one in the haberdashery with... Yeah, I just like... Namun sekarang masalahnya bagaimana caranya mereka bisa mengetahui di mana tempat para suku Gel itu membawa Pangeran Aeric. Ratu Sorsa pun mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan seorang penyihir. Borman pun mengira semua penyihir telah tiada. Namun ada satu penyihir yang tersisa, yakni Willow dari bangsa Nelwyn yang tinggal di dekat sungai Pret. Ratu Sorsa juga merasa kalau Willow memang sedang menantikan kedatangan mereka. Dan inilah satu-satunya cara, karena semua peristiwa yang telah terjadi sesuai dengan ramalan Willow. Look. You can't track something that flies. Lives in a village on the River Free. It's all happening just as he said it would. Avmorda's blood, her spirit. In battle, but by the oaths they keep. I won't fail.
Kini tiba saatnya mereka berempat untuk meninggalkan istana. Dan terlihat ternyata Valentine telah terinfeksi dan terpengaruh dari bekas tusukan tadi. Di tengah perjalanan, Kit pun menyadari bahwa mereka tengah diikuti oleh seseorang. Ternyata itu adalah Dob yang juga ingin ikut untuk mencari kekasihnya, yakni Pangeran Aerik. Jelas Kit tidak mengizinkan Dob untuk ikut karena mengingat Dob bukanlah seorang prajurit dan tidak memiliki keahlian dalam bertarung. Namun Dob kekeh untuk ikut. Dia mengatakan kalau ini bukanlah masalah mampu atau tidak dalam bertarung, namun ini adalah persoalan perasaan alias cinta alias bucin. Dia bisa membantu apa saja seperti menjaga kuda ataupun memasak, asalkan dia bisa ikut untuk mencari Pangeran Aerik. Kit yang menyadari kebucinan Dob tetap tidak mengizinkannya, dan si Pak Tua kemudian menyuruh Dob untuk kembali ke istana keesokan pagi karena melihat waktu yang sudah mulai gelap. Have you ever been in a fight? You mean like, have you? Glide. What? What? You brought a flute? Yeah, was that not a good idea? Well, Wow. Pagi harinya saat dia terbangun dari tidurnya, ia pun heran dengan keberadaan Dob yang sudah menghilang. Borman pun mengatakan kalau ternyata Dob sudah pergi lebih dulu tanpa sepengetahuan mereka. Dob yang sekarang harus melintasi jurang yang ada di depannya, yang hanya mengandalkan pohon tua kering yang telah tumbang sebagai jembatannya. Sementara di sisi lain para rombongan Kit mulai keluar melewati gerbang pelindung, yang ternyata para penjaga telah menghilang entah kemana. Dan terdapat tulisan merah di dinding yang memiliki pesan kalau kejahatan kuno akan bangkit kembali. Tiba-tiba saja kuda mereka memberontak seakan menyadari sesuatu. Yeah, one night of sleeping on the hard ground will cure anyone of their... Armory's untouched. Dob pun perlahan-lahan namun pasti mulai melewati batas pelindung istana. Di tengah perjalanan, Dob kemudian kembali bertemu dengan rombongan Kit. Namun di sini Kit tetap kekeh untuk menyuruh Dob kembali saja ke istana. Mendengar keributan mereka, si Pak Tua mengatakan bahwa mereka harus bergegas ke tempat tujuan mereka tanpa harus banyak drama dan perdebatan. Di tengah pecotan si Pak Tua tiba-tiba Yeah, this is exactly why you can't come with them. Why are you riding so slow? We are being chased! woman! You're supposed to be dead! Well, that's not me, mate. untung mereka selamat dari kejaran kelompok Bone Reapers dengan cara melompati sungai secara bersamaan. Walaupun Cass yang harus meregang nyawa sebelum sampai ke tujuan mereka. Di momen ini terlihat Kit yang mulai bersimpati kepada Pangeran Graydon dan meminta maaf atas perlakuannya waktu itu. Graydon pun mengatakan kalau dia paham dengan apa yang dirasakan oleh Kit, yang dimana akan sulit menerima seseorang yang tidak kita kenal sebagai pasangan hidup. Singkat waktu, para rombongan mereka pun kini telah sampai di tempat Willow. Mereka pun disambut oleh salah seorang dari penduduk Nelwyn yang ternyata sahabat akrab dari Willow. Kit pun mulai menyampaikan pesan dari ibunya dan mengutarakan tujuan rombongannya ke tempat Willow. Namun ternyata Willow sudah mengetahui semuanya sebelum Kit mengatakannya. Willow mengatakan kalau Pangeran Aerik masih hidup sebagai tahanan klon tua yang berada di kota Immemorial di seberang Laut Pecah. Borman yang mendengar tempat itu nyalinya langsung ciut karena ternyata di tempat itulah peta dunia berakhir. Willow mengatakan sudah tidak ada cara lain dan di tempat itulah yang akan mereka tuju. Di tengah perbincangan mereka, pandangan Willow tiba-tiba tertuju ke Dob yang seakan menyadari sesuatu. You are Elora Danan, last blood of Kym. What?
Dan kemudian film pun bersambung. Bob yang mereka kenal sebagai pelayan dapur kerajaan ternyata merupakan sosok Elora Danan, yaitu seorang penyihir agung dan menjadi harapan satu-satunya yang akan menyelamatkan dunia. Penasaran dong dengan kelanjutan alur cerita filmnya? Nantikan updatean terbaru dari Anak Tanbu. Segitu dulu alur cerita film kali ini, dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan cerot aja di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye bye.